Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas CS20, kelompok 5, dalam kesempatan Project Based Learning ini, kami mengambil perusahaan dagangan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Dila Elisha, dengan student ID KM CS20209, dan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Tia Karolina Bersihaan dengan studi ID KMCS 20041. Jadi, Oke, langsung saja. pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu perusahaan dagangan. Jadi, di sini perusahaan dagangan itu bertujuan untuk meningkatkan kemudahan bagi toko-toko perdesaan dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan melalui aplikasi interaktif. Namun, sebagian besar pelanggan masih lebih memilih bertransaksi melalui kunjungan sales representatif dibandingkan menggunakan aplikasi. Nah, ini ada beberapa masalah yang dihadapi yang kami analisis. Yang pertama itu ada segmentasi pelanggan. Jadi di sini kami akan melihat faktor untuk menentukan pelanggan yang membutuhkan kunjungan sales berdasarkan karakteristik mereka. Nah, yang kedua ada frekuensi dan jadwal kunjungan. Jadi di sini kami akan melihat dari faktor ini dan menentukan frekuensi dan waktu yang ideal untuk kunjungan sales agar efisien dan tetap relevan bagi pelanggan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada efisiensi jalur kunjungan. Jadi di sini faktor ini itu berguna untuk mengurangi waktu perjalanan sales dengan mengoptimalkan jalur kunjungan berdasarkan lokasi geografis pelanggan. Yang keempat itu ada dampak kunjungan sales, yaitu dengan menilai hubungan antara kunjungan sales dengan peningkatan nilai transaksi pelanggan. Dan yang terakhir itu untuk strategi meningkatkan adopsi aplikasi. Jadi di sini mengidentifikasi cara agar pelanggan lebih memilih aplikasi dibandingkan kunjungan sales. Selanjutnya diagram BPMN yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini dilampirkan diagram yang menggambarkan proses bisnis menggunakan BPMN. Nah, dengan dua cabang utama, di mana ada proses secara manual dan proses otomatis. Nah, yang pertama ini peristiwa awal atau start, proses dimulai dengan pemilik toko yang membutuhkan stok barang. Nah, lalu setelah kebutuhan stok ini teridentifikasi, proses akan berlanjut ke salah satu dari dua jalur. Nah, jika pemilik toko memilih menggunakan proses secara manual, maka pemilik toko langsung menghubungi tenaga penjual. Nah, tenaga penjual ini akan berkunjung ke toko dan akan mencatat pesanan pemilik toko. Nah, setelah pesanan dicatat, barang akan dikirimkan yang kemudian pemilik toko akan melakukan konfirmasi dan melakukan pembayaran. Setelah barang sampai, setelah melakukan pembayaran, maka pengiriman ini dicatat berhasil. Lah, lalu apabila pemilik toko memilih proses secara otomatis, maka pemilik toko ini akan langsung menggunakan aplikasi dagangan untuk mengelola pembelian barangnya. Pemilik toko akan memilih dan menambahkan barang ke keranjang, yang kemudian barang tersebut akan dibuat melalui via aplikasi. Nah, setelah melakukan pemesanan, pemilik toko akan melakukan pembayaran melalui via digital, yang kemudian barang akan dikemas dan persiapan untuk dikirimkan. Setelah itu, apabila barang sudah sudah dikirimkan, maka status pengiriman barang berhasil. Nah, ini peristiwa akhir atau end. Ini proses selesai ketika barang berhasil diterima oleh toko, baik melalui cabang manual maupun otomatis. Next. Oke, di sini ada data dan sumber data. Data sedagangan memiliki tiga set name. Yang pertama itu ada TRX,
di mana terdiri dari kolom dates, user ID, sales ID, dan revenue. Nah, sumber data dari TRX ini yaitu dari sistem manajemen penjualan atau laporan transaksi harian. Nah, data ini diambil langsung dari aktivitas transaksi yang tercatat dalam sistem internal perusahaan. Lalu yang kedua ada set sales visit, di mana terdiri dari kolom dates, user ID, sales ID, check-in at, check-in out, check-in koordinat, dan check-out koordinat. Nah, sumber data dari sales visit ini dari sistem pelacakan aktivitas tim penjualan seperti uh, aplikasi mobile pelacakan waktu dan lokasi geografi tim penjualan selama kunjungan ke warung pelanggan. Lalu yang terakhir ada set name master user, di mana terdiri dari kolom user ID, warung latitude, dan warung longitude. Nah, sumber datanya ini dari basis data pelanggan perusahaan yang mencatat informasi lokasi tetap dari warung. Nah, data ini tuh jadi diperoleh dari proses registrasi pelanggan atau survei lapangan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, setelah kita mengetahui prosesnya, selanjutnya kita akan melakukan cleansing data. Nah, pertama-tama di cleansing data ini kita harus mengimpor data yang kita dapatkan dari perusahaan tersebut. Setelah kita import, kita akan memeriksa apakah ada duplikat atau tidak yang berada di data tersebut. Kemudian setelah memastikan itu ada atau tidak, kita akan menghapus duplikat yang ada. Kemudian selanjutnya kita akan memeriksa missing value. Apakah terdapat missing value atau tidak? Kemudian kita selanjutnya akan menghapus baris bernilai none atau yang biasanya kita sebut nol. Dan selanjutnya kita akan mengisi missing value. Nah, untuk mengisi missing value di sini, kami menggunakan median untuk ketiga sheet-nya tersebut. Dan kemudian untuk kolom string atau kolom yang berbentuk kata-kata, itu kita akan menggunakan dengan mode atau modus. Nah, selanjutnya itu kita akan memisahkan data geolokasinya. Cara memisahkan data geolokasinya, jadi waktu di koordinat itu di-check-in di data frame yang kedua. Jika kita ingin membuat check-in koordinat, jadi kita akan memisahkan check-in latitude dan check-in longitude-nya. Dan sebaliknya juga begitu untuk check out. Jadi di data frame yang kedua, check out koordinatnya itu kita akan memisahkan antara check out latitude dan check out longitude. Kemudian di sini sebenarnya kita harus nge-print dulu, kita harus meyakinkan dulu, kita harus melihat beberapa datanya. Itu sudah hilang belum untuk baris yang kosong atau ada yang duplikat atau tidak. Terus selanjutnya kita akan memeriksa kembali apakah ada missing value atau tidak. Kemudian setelah itu jika kita sudah yakin, kita akan menyimpan data baru tersebut dengan mendownload datanya yang sudah di cleansing. Nah, setelah melakukan cleansing data, kita dapat melakukan exploratory data analysis atau kita mengekstrak datanya geolokasinya yang tadi yang kita buat. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung jarak antara setiap lokasi dan yang terakhir kita akan menemukan rute paling efisien. Nah, di sini setelah kami melakukan analisis lebih lanjut, dari hasil analisis tersebut itu kita menunjukkan bahwa rute paling efisiensi berdasarkan lokasi dan koordinat yang diberikan itu adalah rute A, C, B, A, gitu. Untuk selanjutnya SQL akan dibahas oleh teman saya. Oke, mengenai data extraction menggunakan SQL. Di sini ada sebuah pertanyaan di mana siapa saja pelanggan yang perlu dikunjungi oleh tenaga penjualan. Nah, setelah saya memasukkan query SQL, maka dihasilkan output seperti berikut, di mana di sini menampilkan top 10 daftar pelanggan yang perlu dikunjungi oleh tenaga penjualan didasarkan pada nilai total
reviewnya. Nah, dengan user ID 46350 ini menghasilkan total revenue itu tertinggi sebesar 534.942.000. Next. Nah, yang kedua ini ada seberapa sering tenaga penjual harus mengunjungi pelanggan. Nah, setelah saya memasukkan query SQL, maka dihasilkan output sebagai berikut. Dengan beberapa kolom seperti user ID, yaitu ID unik untuk setiap pelanggannya, lalu ada total revenue, ada average transaction interval, dan ada visit recommendation. Nah, saya untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya mengkategorikan menjadi 4 kategori. Nah, dari 4 kategori ini, kita dapat menentukan jadwal kunjungan optimal untuk setiap pelanggannya. Next. Lalu yang selanjutnya ada penjadwalan kunjungan ke pelanggan. Nah, setelah saya memasukkan beberapa query SQL, maka dihasilkan output sebagai berikut. Dengan kolom user ID, transaction days, dan visit schedule. Nah, dalam query ini saya mengklasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu apabila transaction days pelanggan ini lebih dari sama dengan 8, maka akan dijadwalkan kunjungan per weekly. Dan apabila kurang dari 8, maka dijadwalkan kunjungan per monthly. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada dashboard. Jadi dashboard ini adalah visualisasi dari 3 poin yang udah dijelaskan teman saya. Yang pertama ini ada dari sebelah sini, dari kiri atas. Itu adalah customer yang perlu dikunjungin oleh sales representative. Nah, di sini kita lihat ada kami di sini sebenarnya membagi segmennya dulu untuk yang high priority dengan medium priority dan juga ada low priority. Nah, di sini untuk segmennya itu kita berdasarkan dengan total revenue yang mereka habiskan. Kemudian di sini saya melihat bahwa user ID dengan 43885 ini menjadi high priority dengan total revenue sebanyak 65.048.340. Nah, untuk ID-ID dengan Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. dari 3 poin tersebut, saya membuat dashboardnya sesuai dengan visualisasi yang ingin saya tunjukkan. Jadi dari sebelah kiri itu ada customer yang perlu dikunjungi oleh sales untuk melakukan seperti uh, mungkin bisa dibilang dia akan sedikit bertanya untuk kontribusinya seperti apa. Jadi yang pertama itu terdapat user ID 43885 dengan total revenue 65.048.340. Jadi itu mungkin kita anggap sebagai high priority karena dia menghasilkan banyak pendapatan dari user tersebut. Kemudian untuk yang ke sebelah kanannya itu ada yang warnanya sedikit gelap, itu saya berikan untuk para user ID yang medium. Jadi di situ ada medium priority yang mungkin kita lebih, bukannya kita tidak melihatnya, tapi mungkin kita lebih memprioritaskan yang kita mendapatkan pendapatan yang lebih besar di atas daripada yang di medium ini. Kemudian, tapi kita tetap harus melihat yang medium ini. Kemudian yang di bawah itu ada seberapa sering harusnya sales itu mengunjungi
customer. Di situ ada line chart karena ini adalah tren waktu. Kita melihat ini dari waktu ke waktu, ada beberapa customer yang mengalami peningkatan dan ada beberapa customer yang mengalami penurunan. Jadi di situ interval kunjungan bervariasi antara 119 hingga 154 hari. Jadi dari fluktuasi itu sebaiknya mengunjungi pelanggan setiap 120 hingga 130 hari. Namun kalau dilihat dari sini, frekuensi yang optimal dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan pelanggan dan industri yang dilayani. Jika pelanggan memerlukan interaksi lebih sering, interval kunjungan bisa diperpendek sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir ada di pojok atas kanan, itu ada mengenai tentang kunjungan sales ini kapan harus melakukan schedule. Jadi di sini tadi seperti yang dijelaskan teman saya, ada yang namanya monthly dan weekly. Jadi ada yang perlu dikunjungi setiap minggunya atau dikunjungi setiap bulannya. Jadi di sini kita lihat itu yang paling besar itu ada user ID 2396695. Dia memiliki jumlah kunjungan tertinggi sebanyak 62 kali. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan ini memerlukan perhatian yang lebih besar dan kunjungan rutin. Kemungkinan dijadwalkan mingguan untuk menjaga hubungan dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Sedangkan mungkin pelanggan lain yang agak sebelah kanan itu yang di monthly, yang lebih sedikit, yang seperti user 331725 itu dengan 4 kunjungan atau dengan yang lebih sedikit dari itu, mungkin kita lebih cocok dengan dia itu bulanan karena aktivitas mereka lebih rendah sehingga kunjungan lebih jarang dapat menghemat waktu dan sumber daya tanpa mengorbankan pelayanan. Gitu. Ya, next slide. Nah, di sini saya akan membahas tentang apakah mungkin bisa menemukan rute yang lebih efisien untuk mempermudah customer kita. Mungkin kita bisa membuat kunjungannya lebih efisiensi, tapi kita harus melihat beberapa faktornya dulu, beberapa cara untuk meningkat efisiensi rute kunjungan. Yang pertama ada prioritas berdasarkan pendapatan. Yang kedua ada optimalisasi frekuensi kunjungan. Yang ketiga ada pemetaan geografis. Yang keempat ada segmentasi berdasarkan kebutuhan. Yang kelima ada penggunaan data historis untuk prediksi. Dan yang terakhir ada pengintegrasian teknologi dan otomasi. Oke, next slide. Yang ini akan dijelaskan oleh teman saya, Dila. Baik, di sini saya akan membahas dampak dari kunjungan penjualan, di mana dampak dari kunjungan penjualan ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek yang memengaruhi hubungan pelanggan, pendapatan perusahaan, dan efisiensi operasional. Nah, yang pertama, dampak dari kunjungan penjualan ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, lalu juga dapat meningkatkan pendapatan dan peluang, meningkatkan pemahaman dan kebutuhan pelanggan, meminimalkan risiko kehilangan pelanggan, efisiensi operasional, lalu dapat meningkatkan reputasi perusahaan, dan terakhir dapat mempengaruhi pada stabilitas dan pertumbuhan bisnis. Next. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.